Shalom ibu-ibu dan terdewara hagios yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi beribadah wanita. Dan saat ini kita akan berdoa sebelum kita beribadah. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami kembali beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun lewat online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu, mari kita menaikkan pujian Engkau ada bersamaku. Haleluya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom ibu-ibu dan terdewara hagios, pada hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarnya. Engkau berkati Tuhan firman-Mu, supaya Tuhan apa yang
disampaikan, kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, ibu-ibu, tema kita hari ini adalah mengapa doa kita belum terjawab. Nah, sudah berapa lama kita menaikkan setiap doa kita? Dan doa kita tersebut belum juga dijawab oleh Tuhan. Ataukah selama ini kita berdoa, Tuhan selalu menjawab doa kita? Tentu hal ini hanya diri kita yang tahu, karena kita sendiri yang mengalami. Karena kita sendiri yang menerima jawaban doa tersebut. Tetapi kalau sampai saat ini kita juga belum mendapatkan jawaban doa-doa kita, kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Adakah sesuatu yang salah ketika kita berdoa atau tidak? Hari ini mari kita sama-sama melihat yang Alkitab katakan, mengapa doa-doa kita selama ini belum juga dijawab oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Begini bunyinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita tahu bahwa di sini kita dapat melihat bahwa dosalah yang menjadi permasalahan, sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan tidak ada jawabannya. Ibarat seperti keran air yang rusak. Tentu keran air yang rusak itu tidak mengeluarkan air. Ada sesuatu yang bermasalah di dalamnya. Nah, kita harus memperbaikinya supaya keran air tersebut bisa dipakai, supaya airnya bisa keluar. Sama juga dalam kehidupan kita. Kita mengevaluasi diri. Adakah dosa yang tersembunyi? Di dalam Yakobus 1 ayat 6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kita hatinya bimbang, ragu, apa yang kita doakan, kita tidak mendapatkan jawabannya. Sebab yang kita doakan itu kita masih ragu-ragu. Jawab Tuhan gak ya? Aduh, biasanya kalau ibu-ibu, kalau sudah berdoa tapi hatinya masih, aduh piye ya? Dijawab gak ya? Semoga. Kata semoga itu, wah, jangan harap akan dijawab sama Tuhan. Jadi harus imani, diyakini. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kita tahu bahwa doa itu adalah harapan kita, permintaan, pujian kepada Tuhan. Dan doa itu juga adalah sarana komunikasi kepada Tuhan. Kita harus komunikasi sama Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar. Saya akan memberikan poin yang pertama, mengapa doa kita belum
terjawab, yaitu poin yang pertama, percaya atau beriman. Di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Di sini dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta, apa saja yang Dewi minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Di sini kita tahu bahwa harus memiliki keyakinan, iman, percaya apa yang kita minta itu dan doakan, kita telah menerimanya. Meskipun belum, tapi yakini. Harus yakin, aku telah menerimanya di dalam Yesus. Mungkin selama ini kita bergumul tentang buah hati, pekerjaan, masalah rumah tangga yang tak ada henti-hentinya. Mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga. Suami mukul istri, suami mukul anak, atau sebaliknya istri mukul suami. Belum kelar-kelar masalahnya. Sudah berdoa kok Tuhan belum jawab. Karena kita berdoa tidak meyakini. Karena kita berdoa tidak percaya yang kita minta itu. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kita memiliki iman. Tidak peduli kesulitan atau tantangan. Memang kita kalau berdoa meminta sesuatu sama Tuhan, pasti banyak kesulitan yang kita hadapi. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak mudah memang. Tetapi kalau kita berdoa dengan tulus dan mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan iman percaya kita. Ada amin ibu-ibu? Haleluya, ada amin. Poin yang kedua yaitu mengapa doa kita belum terjawab, yaitu berdoalah menurut kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, di sini seringkali kalau kita berdoa menurut kehendak kita, pokoknya kehendakku yang terjadi. Gimana mau Tuhan jawab doa kita kalau kita berdoa menurut kehendak kita? Jadi ditekankan di sini bahwa kita harus miliki, yaitu kita berdoa kepada Tuhan, yang kita perhatikan adalah meminta menurut kehendaknya. Dan Tuhan pasti mendengarkan doa kita dan menjawab setiap doa-doa kita menurut kehendaknya. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 4 bunyinya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi dan tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Sampai di situ saja. Nah, di sini kita tahu bahwa mengapa Tuhan belum menjawab doa kita, karena kita salah berdoa. Sebab yang kita minta kehendak kita, bukan kehendaknya Tuhan. Jadi mulai saat ini mari koreksi. Selama ini ketika berdoa, apakah yang saya minta itu kehendak saya atau kehendak Tuhan? Jadi mari koreksi, mari renungkan. Kita salah enggak selama ini kita berdoa sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan? Udah lama aku udah berdoa berpuluh-puluh tahun, kok Tuhan juga belum jawab-jawab ya? Itu karena kita salah berdoa. Di ayat yang keempat, karena kita tidak setia. Jadi kita tidak setia untuk berdoa. Kita baru datang sama Tuhan, kita baru berdoa ketika kita ada masalah. Baru cari Tuhan, baru berdoa. Gimana mau jawab? Tapi kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan, terus bangun hubungan sama Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Mungkin sering sekali kita mendengarkan firman ini. Tapi ingat, doa adalah nafas kehidupan kita. Kuncinya bagi kita yaitu
doa yang benar dan percaya, tidak meragukan kuasa Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita jangan bertele-tele. Ada orang berdoa dimulai dari timur ke barat, utara, mutar lagi ke selatan, mutar lagi masuk ke timur lagi, mutar-mutar saja, nggak selesai. Orang yang mendengarkan saja bingung. Apalagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah tahu apa yang menjadi doa kita. Jadi ketika bicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, jangan bertele-tele. Singkat, padat, dan jelas. Tuhan udah tahu kok apa yang kita minta. Jadi kita renungkan, mengapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tadi poin yang pertama adalah karena kita harus memiliki percaya, iman kepada Tuhan. Apa yang kita doakan kita harus yakini kita telah menerimanya. Dan poin yang kedua yaitu berdoalah menurut kehendaknya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kalau kita udah berdoa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, pasti ada harapan, pasti ada jawaban. Jadi orang yang berdoa mengikuti kehendak Tuhan, maka percayalah doanya pasti dijawab Tuhan. Doa harus memiliki penyerahan total biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saya akan menutup khotbah ini dengan kesaksian. Dalam kehidupan rumah tangga kami, banyak yang menjadi pergumulan dalam rumah tangga kami. Setelah menikah, kami merindukan untuk mempunyai momongan. Dan kami sangat bersyukur kalau saat ini Tuhan sudah percayakan anak kepada kami. Ibu-ibu tahu apa yang saya alami ketika setelah menikah. Kami berobat ke rumah sakit, kami mengecek kesehatan kami. Dan dokter berkata bahwa saya sulit hamil. Mengapa? Karena saya mengalami PCOS. Bahasa medisnya PCOS itu karena sel telurnya kurang berkembang. Dan dinding rahim saya itu tebal karena saya menstruasinya tidak pernah lancar. Puji Tuhan kalau dalam 1 tahun itu saya bisa menstruasi. Sekali saja saya bersyukur. Tapi saat itu udah hampir 1 tahun lebih saya mengalami sakit tidak menstruasi. Selama 1 tahun rasanya hancur. Ketika dokter berkata bahwa saya ini sulit hamil, pulang ke rumah saya hanya menangis. Saya drop selama 2 minggu. Saya menangis. Tuhan, selama ini saya sudah berdoa. Kami sudah sepakat meminta sama Tuhan. Tapi kok Tuhan belum jawab. Tapi kok malah yang terjadi? Ada dokter mengatakan bahwa saya sulit hamil. Sebagai istri pasti hatinya hancur. Dan saat itu ketika saya dan suami sampai di rumah, tugas kami hanya berdoa. Kami tolak semua yang jelek-jelek. Kami tolak semua yang negatif. Perkataan dokter kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Kami imani bahwa ada kuasa Tuhan, ada mukjizat. Dan saat itu Tuhan ingatkan ayat firman Tuhan di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu langsung aku merinding saat itu. Saya menangis. Saya menangis kalau saya ingat itu. Saya imani firman itu, saya yakini. Dan ketika saya beribadah, hari Minggunya saya di belakang paling pojok. Ketika pulang biasanya Pak Gembala suka mendoakan ibu-ibu yang merindukan buah hati. Dan saat itu ibu-ibu tahu, padahal saya sudah tidak menstruasi hampir 1 tahun. Ketika Pak Gembala berdoa, dia mendoakan jemaat yang merindukan buah hati. Saya tumpang tangan di bagian perut saya. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau dokter berkata A, B, C, tapi saya percaya bahwa Tuhan mendatangkan mukjizat. Saya hamil tanpa menstruasi. Dan apa yang saya doakan ibu-ibu itu terjadi. Jadi saya hamil tanpa menstruasi hampir 1 tahun. Ternyata ketika cek ke dokter, ternyata saya hamil 3 bulan. Luar biasa. Kekuatan doa itu sangat besar kuasanya. Kalau kita percaya dan imani apa yang kita minta. Jadi ibu-ibu bagi kita hari ini mungkin selama ini mendoakan pekerjaan, merindukan buah hati, atau masalah lain, pergumulan apapun, datang sama Tuhan. Percaya, imani, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Pasti ada harapan. Amin. Mari kita menutup ibadah kita hari ini, sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Supaya kami ketika kami berdoa, kami memiliki iman percaya bahwa kami telah menerima setiap doa-doa kami. Dan biarlah kami juga berdoa menurut kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibu-ibu wanita Deborah hari ini yang mengikuti ibadah.
Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, atau apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.